Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelum ke pembahasan, sudah semestinya kita berdoa semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dan mengajarkan ilmu yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang ada yang beranggapan bahwa terdapat kontradiksi antara Al-Quran dengan sejarah mengenai penyaliban. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 123 sampai 124. Berkata Fir'aun, apakah kalian beriman padanya sebelum aku memberi izin pada kalian? Sesungguhnya ini yang telah kalian rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan daripadanya penduduknya. Maka kalian akan mengetahui. Sungguh aku akan memotong tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian dengan bersilang, kemudian akan menyalib kalian semuanya. Al-Quran Surat Thaha ayat 71. Dia, Fir'aun berkata, apakah kalian beriman padanya sebelum aku mengizinkan kepada kalian? Sesungguhnya dia pemimpin kalian, yang mengajarkan kalian sihir. Maka sungguh aku akan memotong tangan-tangan dan kaki-kaki kalian dengan bersilang. Dan akan kusalib kalian pada batang pohon kurma, dan kalian akan mengetahui siapa di antara kita lebih berat siksanya dan lebih kekal. Ayat-ayat tersebut mengenai Fir'aun yang akan menyalib para penyihir yang telah beriman kepada Allah setelah sihir mereka kalah dari Nabi Musa alaihissalam. Penyaliban dianggap belum ada pada zaman Fir'aun yang hidup sejaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diperkirakan hidup sekitar abad ke-13 sebelum Masehi. Yudaisme Rabbinikal mengkalkulasi bahwa Musa hidup dari tahun 1391 sampai 1271 sebelum Masehi. Sedangkan menurut Jerome, Musa lahir di tahun 1552 sebelum Masehi. Dan James Asher mengatakan Musa lahir di tahun 1571 sebelum Masehi. Sumber Wikipedia. Sedangkan penyaliban dianggap sebagai salah satu bentuk hukuman yang diterapkan dalam Kekaisaran Romawi. Roma baru berdiri sekitar tahun 27 sebelum Masehi, sumber Wikipedia. Jadi mereka beranggapan terdapat perbedaan waktu yang sangat jauh antara Fir'aun yang hidup sejaman dengan Nabi Musa alaihissalam dengan zaman Kekaisaran Roma. Sebelumnya mari kita cari terlebih dahulu definisi dari salib. Kata Yunani salib, artinya yang pertama ialah kayu sulaan atau balok yang didirikan tegak. Arti kedua, kayu sulaan sebagai alat untuk menghukum dan menghukum mati seseorang. Dalam arti terakhir, Perjanjian Baru menggunakan salib. Kata benarnya muncul 28 kali dan kata kerjanya 46 kali. Menyalibkan penjahat dalam keadaan hidup tidak terdapat dalam Perjanjian Lama. Hukuman mati dilaksanakan dengan lemparan batu, tapi ada kalanya mayat digantungkan di sebatang pohon sebagai peringatan. Kitab Ulangan, pasal 21 ayat 22-23. Sumber alkitab.sabda.org. Di sana disebutkan Kitab Ulangan, pasal 21 ayat 22. Kita coba lihat ayat tersebut. Ulangan pasal 21 ayat 22 versi terjemahan baru 1974. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian dia pada sebuah tiang. Kitab Ulangan pasal 21 ayat 22 versi Alkitab yang terbuka tahun 2018. Jika seseorang laki-laki berbuat dosa dan patut dihukum mati, lalu dia dihukum mati dan kamu menggantungkannya di pohon. Pada versi terjemahan baru
Tahun 1974 disebutkan hukuman mati pada sebuah tiang. Sedangkan versi Alkitab yang terbuka tahun 2018 disebutkan dihukum mati di pohon. Sekarang, coba perhatikan kitab Galatia pasal 3 ayat 13. Pada terjemahan baru, Alkitab yang terbuka, terjemahan lama, Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari, terjemahan sederhana Indonesia, dan Alkitab Modified Indonesia Literal Translation. Proses hukuman mati dilakukan pada tiang kayu atau kayu salib. Sedangkan Galatia pasal 3 ayat 13 pada King James Version, New Living Translation, The New King James Version, New Century Version, American Standard Version, Darby Bible, God's Word Translation, The Holman Christian Standard Bible, The New Revised Standard Version, The Lexham English Bible, The New American Standard Bible, semuanya menggunakan kata hang on a tree, atau digantung pada sebuah pohon. Jadi terdapat versi yang berbeda mengenai proses hukuman mati salib antara kitab terjemahan bahasa Indonesia yang menggunakan tiang kayu atau kayu salib dengan kitab terjemahan bahasa Inggris yang digantung pada sebuah pohon. Pohon tidak tersedia di mana-mana di tempat yang dipilih untuk eksekusi publik. Jadi balok sederhana ditenggelamkan ke dalam tanah. Tentang ini para penjahat dengan tangan terangkat ke atas dan sering juga dengan kaki mereka diikat atau dipaku. Sumber dari Fulda Hermann tahun 1878, Das Kreuz und die Kreuzigung. Kita perhatikan ada kemiripan hukuman mati antara Kitab Ulangan pasal 21 ayat 22, versi Alkitab yang terbuka tahun 2018, ataupun Galatia pasal 3 ayat 13 pada versi bahasa Inggris dengan Al-Quran surat Thaha ayat 71, yaitu tempat eksekusinya pada sebuah pohon. Proses hukuman mati yang terdapat pada Kitab Ulangan pasal 21 ayat 22 merupakan proses hukuman salib. Dan kitab Ulangan termasuk ke dalam bagian dari kitab Taurat. Kelima kitab dalam Taurat adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nama lain bagi kumpulan kitab suci ini adalah 5 kitab Musa, Taurat Musa atau Pentateuch. Dari Septuaginta, dalam bahasa Yunani, sumber Wikipedia. Kitab Taurat merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi proses hukuman salib sudah ada pada zaman Fir'aun yang hidup sejaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Sebagai kesimpulan, tidak ada kontradiksi antara sejarah penyaliban dengan Al-Quran, surat Al-A'raf, ayat 123-124, dan surat Thaha ayat 71. Dikarenakan pada kitab Taurat pun sudah ada proses hukuman salib. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika pembahasannya masih banyak kekurangan. Sudut pandang setiap orang berbeda. Silahkan jika Anda mau menulis komentar, saran, atau kritik. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.